kata emasnya kalau terkait dengan pendidikan kepramukaan khususnya di Penegak itu Garuda. 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 Kenapa kok Garuda? Kenapa kok Garuda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Halo Sobat Voice Maneska dan pegiat Pramuka dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan kedatangan tamu terkait dengan kisah inspiratif dari seorang tokoh yang telah mendedikasikan hidupnya dalam dunia kepramukaan. Beliau adalah seorang pendidik dan pembina yang tak pernah pensiun terkait dengan semangat berjuang di pramukanya. Dari bara api yang sangat besar di dalam dunia ataupun di dalam hatinya, hingga menjadikan beliau tetap aktif sebagai penggerak di Kuarcap Trenggalek, membimbing, menginspirasi, dan memberi arah pada para kakak-kakak pembina dan adik-adik ambalan. Beliau adalah Kakak Samsu atau sering disapa dengan Abah Samsu. Selamat datang. Selamat Kakak. datang. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Walaupun terkait dengan usia ataupun terkait dengan beliau ini dalam kondisi usia yang sudah relatif lebih senior daripada kita semuanya, kakak ini masih tetap aktif. Bahkan hingga detik ini, hari ini juga beliau masih terkait dengan kepramukaan itu, jiwa-jiwanya masih membara dan juga semangatnya relatif sangat tinggi. Pengalaman beliau itu pernah juga sebagai aktif membina kepramukaan sejak menjadi pendidik di jenjang SMA. Kemudian juga terlibat dalam kegiatan kepramukaan dari tingkat gugus depan hingga kuartir cabang ataupun kuarcap. Dan tetap aktif dalam pembinaan dan perkaderan meski sudah memasuki masa pensiun. Inggih Bapak. Iya. Nah, terkait dengan hasil ataupun terkait dengan kajian-kajian ataupun terkait dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kakak alami ataupun kakak dapatkan selama menjadi baik itu peserta didik sebagai pramuka, terkait dengan di kegiatan ambalan, ataupun juga terkait dengan pembina, bahkan sebagai tokoh inspiratif para kakak-kakak dan adik-adik. Kakak boleh diceritakan bagaimana awal mula terkait dengan kakak terjun di dalam dunia pramuka dan mulai terbentuk rasa cinta terhadap dunia kepramukaan. Mungkin bisa disampaikan kakak. Iya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih ya tentang pengalaman di kepramukaan. Kalau saya mundur ke belakang mulai dari SMP, SMA dan juga selama di perkuliahan. Sebenarnya waktu dulu itu di SD itu agak ya ikut di kepramukaan. Tapi saat itu ya kurang begitu maksimal kegiatannya. Kemudian di SMP juga begitu, ya SMA juga begitu, hanya ya ikut-ikutan sajalah. Terus kemudian setelah lulus kuliah itu tahun 87, kemudian alhamdulillah saya berkesempatan untuk ikut menjadi pendidik ya setelah lulus kuliah itu menjadi pendidik di SMP Islam Durenan. Kebetulan ya saya juga alumni dari SMP Islam Durenan. Dan juga di sana sudah mengenal bersama dengan itu satu sekolahan juga dengan yang saat ini menjadi tokoh sentral kepramukaan di Trenggalek, yaitu Kak Mahsun Ismail. Kakak Mahsun. Itu juga dari SMP memang sudah berteman satu sekolahan juga, ya. Itu
kalau dibilang adik kelas saya, Kak Masun itu. Dari situ ya memang bakat-bakat jadi pemimpin itu sudah kelihatan. Dari waktu diadakan lomba pidato, itu masih kelas 1 sudah mengalahkan yang kelas 2 dan yang kelas 3 waktu itu. Jadi memang bakat kepemimpinannya itu sudah menonjol sejak dari SMP sudah kelihatan. Alhamdulillah setelah lulus dari kuliah, saya juga bersama dengan Kak Masun itu ya mengajar di SMP Islam Durinan. Dari situ pembina pramukanya Kak Masun, ya saya selalu diajak kemanapun ada kegiatan pramuka. Jadi dari situlah maka saya ya ada tambahan pengetahuan pengalaman tentang kepramukaan. Setelah itu tahun 89 saya ada panggilan angkatan PNS di tepatnya di Kabupaten Gresik, di SMA Negeri Driorejo Kabupaten Gresik. Oh, pernah di Driorejo juga. Iya. Terus di sana juga begitu, saya sebagai orang baru, ternyata pembina pramukanya itu juga sangat minim, sehingga saya langsung ya setengah dipeksa jadi itu saya diajak untuk ya mengurusi tentang kepramukaan. Kebetulan tahun 89 itu ada kursus mahir dasar, kemudian saya langsung didaftarkan, langsung diikutkan sebagai peserta kursus mahir dasar. Ya, akhirnya saya jalani saja. Tahun 92 selesai mahir dasar, 92 ada pendaftaran lagi untuk mahir lanjutan. Saya juga didaftarkan. Ya, akhirnya saya ikuti dan alhamdulillah dengan berbekal ya mahir dasar itu dan mahir lanjutan, ya saya cukup punya bekal untuk menjadi pembina pramuka. Akhirnya ya saya diserai sepenuhnya untuk menjadi pembina pramuka di SMA Negeri Driorejo itu bersama pembina-pembina yang lain. Kemudian setelah dari Driorejo tahun 93 saya pulang kampung, pulang ke Trenggalek, itu tepatnya di SMA Negeri 1 Kampak. Tahun 93 awal berdirinya SMA 1 Kampak. Ya, di sana juga begitu. Pembina pramukanya juga tidak ada. Akhirnya saya karena sudah tahu saya punya ya ijazah mahir, ya saya juga diserai menjadi pembina pramuka di SMA Negeri 1 Kampak. Di sana sampai tahun 2008. Persis 15 tahun saya berada di SMA Negeri 1 Kampak. Ya. Setelah itu tahun 2008 saya pindah ke SMA Negeri 1 Karangan sampai purnanya di SMA Negeri 1 Karangan. Dari kepramukaan yang saya jalani, alhamdulillah akhir-akhir ini ya di Trenggalek ini perkembangan kepramukaan cukup menggembirakan ya dari sisi Garudanya ya, karena tolak ukur dari keberhasilan pramuka itu bisa dilihat dari ya outputnya yang bisa mencapai Garuda. Semakin banyak yang bisa mencapai pramuka Garuda, itu berarti kepramukaannya semakin bagus. Oke. Kalau semisal dari kakak tadi menyampaikan bahwasanya terkait dengan cara melihat kemajuan ataupun kinerja yang lebih baik dari pramuka yang ada di Trenggalek ini, itu kan dari segi outputnya. Nah, menurut kakak selama berpengalaman di dunia kepramukaan dari mulai masa muda hingga purnanya, itu apa yang kajian yang mungkin bisa kakak sampaikan kepada kakak-kakak yang baru ataupun kakak-kakak pembina saat ini, apa yang menjadi tantangan mereka pada saat ini? Kalau menurut dari kakak? Iya. Tantangannya yang pertama kita harus mulai dari diri kita sendiri. Ya, kita menjadi pembina pramuka harus dilandasi dengan niat keikhlasan. Oke, ikhlas. Ya, harus dari dalam hati ya secara ikhlas kita
untuk membaktikan diri, mendharma baktikan diri di bidang pramuka, ya, dengan ikhlas, dengan niatan kita landasi dengan niatan ibadah, ya. Mudah-mudahan dengan ibadah, dengan niatan ikhlas itu Allah mencatat sebagai amal hasanah yang bisa manfaat maslahah fidini wa dunya wal akhirah. Itu dari awalnya begitu. Dengan niat yang ikhlas itu nanti ada tantangan, ada hambatan apapun, karena sudah kita niati dengan ikhlas, biasanya ya tidak gerutu, tidak gerundel, tidak. Ya, dari situ maka kita akan lebih mudah untuk menghadapi segala tantangan, rintangan yang ada. Kira-kira begitu, dari awalnya harus dari keikhlasan hati. Oke. Selain dari segi keikhlasan ataupun penanaman diri terhadap kesiapan, sebenarnya ya ikhlas dan siap itu berkolaborasi dengan baik. Nah, kemudian pramuka itu kan seringkali semisal orang-orang pada umumnya itu mendengar bahwasannya oh pramuka itu terkait dengan baris berbaris ataupun terkait dengan tali temali. Nah, bagaimana kakak menjelaskan kepada orang-orang di luar sana bahwasanya pramuka itu tidak hanya sekedar itu, bahkan ada hal besar yang bisa kita lakukan dan juga kita pelajari untuk kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kakak? Iya, memang di pramuka yang terlihat itu hanya tepuk-tepuk, kemudian nyanyi-nyanyi, kemudian ya, tali temali, baris berbaris, itu yang sementara yang terlihat dari luar. Kemudian ya sebenarnya di dalam kepramukaan itu arah tujuan yang kita capai itu kan ya dari satya dan dharma pramuka. Ya. Kalau di penegak itu tri satya dan dasa dharma pramuka. Jadi arah ya tujuannya itu harus fokus ke satya dan dharma pramuka itu. Ya. Kalau itu sudah tercapai dan bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, saya kira itu sudah bagus sekali kepramukaan itu. Ya, dari ya dasa yang pertama, ya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Jadi dari ketakwaannya, dari itu ibadahnya, ya harus sebagai pramuka ya harus ya bisa mengamalkan ya segala ajaran-ajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Sebagai orang Islam misalnya, ya harus bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana ya amalan-amalan yang lainnya, ya sepandai apapun, sepinter apapun kemampuannya yang ya intelektualnya bagus, tapi oleh takwa dan imannya itu tidak terpelihara, itu saya kira juga ya tidak ada gunanya. Ya. Itu. Ya. Nah, terkait pelaksanaan terkait dasa dharma yang pertama itu terkait dengan bagaimana pengaplikasian itu adalah sumber dari pengaplikasian pramuka yang sebenarnya. Bahwasanya kalau kurang lebih kehidupan di pramuka itu bukan hanya terkait dengan bagaimana kayak yel-yel ataupun terkait dengan tali temali ataupun terkait dengan baris berbaris. Ternyata dalam kehidupan kepramukaan itu banyak sekali. Bahkan ada penyesuaian pribadi kita dengan dunia pramuka sehingga kita bisa lebih siap ke depannya dalam segi kehidupan sehari-hari. Nah, terkait dengan hal tersebut juga seringkali kita jumpai ataupun kita dengarkan, walaupun tidak banyak ataupun mungkin hanya sekedar angin saja ini kakak, bahwasanya terkadang masyarakat ataupun anak muda saat ini itu mendengar bahwasanya pramuka itu jadul ataupun kurang relevan di dalam kehidupan anak muda saat ini. Bagaimana cara kakak untuk menyuntikkan semangat juang ataupun semangat untuk berkepramukaan kepada generasi-generasi saat ini? Iya. Terima kasih untuk para peserta ya, para peserta didik untuk di kepramukaan ini ya, yakinlah ya Anda apabila Anda bisa ya mengikuti pramuka dengan tekun, dengan ya cermat, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, maka pengalaman dan pengetahuan yang Anda dapatkan selama mengikuti kepramukaan itu, saya yakin akan berguna dan bermanfaat untuk kehidupan di hari kemudian. Kemudian para pembina, ya kepada para pembina, ya
kita harus bisa menangkap atau menerapkan teknologi yang ada, ya. Kemudian sebenarnya kita kan sudah sangat-sangat dimudahkan dengan teknologi. Ya, apalagi Kita sekarang, butuh informasi apapun ya tinggal klik di ya apalagi Google sekarang sudah semuanya. Google AI dan Ya, juga terkait itu. dengan fasilitas-fasilitas yang lebih mutakhir Iya. daripada zaman-zaman sebelumnya. Iya, kita harus bisa meramu bagaimana kemajuan teknologi yang begitu pesatnya ini, kemudian untuk ya pembinaan pendidikan kepramukaan. Kemudian untuk di penegak itu harus banyak-banyak praktek di lapangan. Jadi kalau penegak dimasukkan di dalam kelas diajari pramuka adalah ya, itu sudah ya kita tinggalkan. Kalau di penegak itu harus kita praktek-praktek di lapangan, ya banyak di lapangan, ya tidak ada ya di praktek di dalam kelas. Jadi ya harus selalu di lapangan dan banyak-banyak kegiatan, ya misalnya perkemahan, ya itu sesering mungkin waktu pelantikan Bantara diajak kemah, diajak ya, sehingga apa yang dialami di alam bebas itu menjadi pengalaman tersendiri bagi peserta didik untuk yang pengalaman itu nanti bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari di kemudian hari. Jadi supaya memberikan kesan menarik kepada dunia mereka terhadap gambaran pramuka yang sebelumnya mereka gambarkan itu membosankan, sehingga dia merasa menjadi lebih, wah, pramuka ini ternyata asik, menarik karena ada banyak aksi ataupun terkait dengan banyak-banyak kegiatan-kegiatan yang membuat mereka anak muda itu menjadi action di dunia luar, bahkan di dunia kepramukaan. Iya, sebagaimana prinsip kepramukaan kan juga ada kegiatan menantang dan menarik. Nah, itu harus banyak-banyak kita beri tantangan, kemudian ya bagaimana kita meramu kegiatan kepramukaan itu bisa semenarik mungkin. Apa yang kita lakukan, ya kita lakukan sambil nyanyi, sambil ya secara ceria, secara ya, itu pekerjaan yang seberat apapun bisa kita kerjakan dengan ya dengan ceria, dengan bernyanyi, tidak terasa ya pekerjaan yang berat itu akan bisa diselesaikan. Tapi kalau sudah melakukan dengan terpaksa, dengan hati yang tidak ikhlas, dengan itu ya pekerjaan yang ringan pun akan terasa berat. Terasa membebani. Iya. Yang terakhir apa? Bahwasannya untuk dari segi kegiatan kepramukaan kakak itu apa terkait dengan kata-kata emas ataupun pesan-pesan emas yang dapat kakak sampaikan kepada semua kakak-kakak ambalan, kakak-kakak pembina muda, dan semua penggerak pramuka khususnya di daerah Trenggalek dan segi luasnya di Indonesia. Iya. Kata emasnya kalau terkait dengan pendidikan kepramukaan khususnya di penegak itu Garuda. Garuda. Kenapa kok Garuda? Kenapa? Karena dengan Garuda itu ya sekarang ini banyak perguruan tinggi yang membuka peluang untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur kepemimpinan, ya termasuk di kepramukaan, OSIS dan sebagainya. Ya, dengan kita membekali anak untuk melalui pramuka bisa menjadi pramuka Garuda, itu nanti akan banyak peluang ya untuk masuk ke perguruan tinggi dengan jalur kepemimpinan itu, pramukaan. Ya, itu sudah banyak perguruan tinggi khususnya di daerah DKI Jakarta, Jawa Barat dan sebagainya sudah banyak. Kemungkinan nanti juga di Jawa Timur juga semuanya juga akan membuka diri ya untuk jalur kepemimpinan kepramukaan ini. Sehingga nanti kalau sudah mencapai pramuka Garuda itu kan tinggal melampirkan portofolio, buat portofolio nanti bisa digunakan dinilai. Saya yakin kalau sudah pramuka itu yang dilalui sudah banyak sekali dan saya yakin nanti bisa lolos untuk masuk seleksi perguruan tinggi. Jadi kalau kita melakukan kepramukaan ya niati ikhlas untuk mengantarkan para siswa kita untuk ya
membekali kepada para siswa didik kita, ya, dan juga untuk membekali sebagai nanti diterima di perguruan tinggi. Alangkah kita bahagianya kalau yang kita bina, yang kita didik, yang kita antarkan itu bisa sukses. Amin. Ya, melalui kepramukaan. Untuk memberikan amal jariah juga kan. Iya. Nah, itulah tadi terkait dengan podcast dari Kakak Samsu. Sangat luar biasa. Untuk sahabat pramuka semuanya, baik itu dari sahabat Voice Maneska, dari kisah dan pengalaman dari Kakak Samsu, kita belajar bahwa menjadi pembina bukan hanya soal seragam dan kegiatan ataupun terkait dengan hal-hal yang sekiranya itu melekat pada dirinya, melainkan itu adalah nilai-nilai luhur kepada generasi berikutnya, yaitu kita harus mewariskan. Ilmu kita akan lebih berkah, lebih berguna bila mana kita bisa mewariskannya ataupun menyebarluaskannya. Untuk kakak-kakak, ingatlah, perjalanan kalian baru dimulai. Dan teladan seperti Kakak Samsu bisa menjadi kompas untuk terus melangkah dalam cahaya keikhlasan. Terima kasih telah mendengarkan episode ini. Jangan lupa bagikan ke rekan-rekan Tunas Kelapa Indonesia sebagai hal ataupun sebagaimana kita menjadikan amal jariah ataupun pendidikan edukasi dalam hal forum ini ke kancah nasional bahkan internasional. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tokoh inspiratif lainnya. Voice Maneska, ruang komunikasi, edukasi, dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.